Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya kami nikmati. Pagi ini kami boleh ada menikmati hari yang baru. Kami tahu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah kebahagiaan sejati. Nah, berbicara soal berbahagia tentunya menjadi dambaan dan kerinduan setiap orang. Juga bahwa ada berbagai ukuran yang digunakan oleh setiap orang untuk kemudian menentukan kebahagiaan mereka. Sebagian orang mendasarkan kebahagiaan mereka pada banyaknya harta secara materi yang mereka miliki. Sebagian lagi mendasarkan kebahagiaan mereka pada banyaknya pencapaian yang boleh dicapai dalam perjuangan hidup di dunia. Bahkan sebagian orang mendasarkan kebahagiaan mereka pada keberhasilan mereka dalam membesarkan anak-anak mereka serta memberikan pendidikan yang tinggi bagi mereka. Namun demikian, ketika kita mendasarkan kebahagiaan kita kepada semua itu, maka kebahagiaan yang akan didapat adalah kebahagiaan yang terbatas dan bersifat sementara. Namun firman Tuhan yang adalah petunjuk hidup yang sempurna serta penuh kuasa membukakan kepada kita tentang rahasia kebahagiaan sejati yang dapat kita baca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Nah, dalam perikop ini kita menemukan ada 8 rahasia kebahagiaan sejati itu, dan salah satu di antaranya ialah bahwa rahasia kebahagiaan sejati ialah ketika kita dianiaya karena kebenaran. Nah, sepintas ketika kita membaca ayat nats ini tentunya menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan karena berbicara soal kesulitan hidup, berbicara soal penderitaan, yakni hal yang kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun demikian, Alkitab menuliskan bahwa kesulitan atau penderitaan atau aniaya karena kebenaran akan mendatangkan kebahagiaan sejati karena menunjuk kepada hasil akhir yang ditimbulkan, yakni bahwa orang yang demikianlah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, aniaya, kesulitan atau penderitaan dalam hal ini ialah ketika kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya karena kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang minoritas, banyak hal yang kita hadapi. Setiap waktu kita menghadapi kesulitan hidup sebagai akibat dari cara hidup kita yang berbeda dari dunia ini. Disinilah munculnya berbagai penderitaan dalam hidup orang percaya. Namun demikian, bersukacita dan bergembiralah kata firman Tuhan, karena penderitaan itu akan mendatangkan upah bagi kita. Karena itu, tetaplah jaga komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran setiap waktu, walaupun itu sulit. Jangan berhenti berdiri pada kebenaran. Jangan tergoda untuk kompromi terhadap sesuatu yang tidak benar. Kebahagiaan sejati akan menjadi bahagian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, menjadi rema dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa setia menjalani hidup dalam kebenaran. Berkati kami hari ini, pelihara kami, bahkan berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.